Ya, kasus tentang kebangkrutan yang disebut dengan muflis. Ya, dalam hadis yang sahih di hadis Muslim dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika terjadi dialog ringan. Ya, kata Nabi, atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang sedikit pun, tak ada aset ya 1 sen pun. Ya, jadi nggak ada uang 1 sen pun, nggak ada dirham 1 sen pun kata mereka, kemudian nggak ada aset sedikit pun. Ya, secara teori ekonomi itu benar. Tapi kata Nabi, ya, al-muflisu min ummati, orang bangkrut yang termasuk mengaku dalam golongan umatku itu, umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa alaihissalam, tapi mengatakan golongan umatku. Jadi ada orang yang mengaku menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, tapi dihukumi bangkrut oleh Rasulullah SAW, dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Ya, siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang telah mereka kerjakan saat di dunia. Wasyamin, mereka juga puasa. Wa zakatin, mereka berzakat, dan seterusnya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi mereka juga senang terbiasa mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Ya, kemudian wa akala mala hadza, mengambil hak orang ya dengan cara tidak dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Ya, bahkan wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah. Maka yang terjadi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Jadi kalau ada orang kemudian salat, saat yang bersamaan dia mencela orang lain, ya, dan dia tidak mentaubati ini, tidak minta maaf dan bertobat kepada Allah, maka di akhirat berlaku pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pahala salat yang telah ia kerjakan ini, teman-teman sekalian, akan dipindahkan kepada orang yang dicelanya tadi. Dipindahkan untuk menutup dosa celanya tadi. Ya, demikian seterusnya. Ya, kemudian dia puasa misalnya, dia juga fitnah orang lain, diambil pahala puasa diberikan kepada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya belum bisa nutup nih yang kurangnya. Ya, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka untuk menutup segala dosa-dosa keburukannya ini. Sisanya waliyadzubillah. Nah, itu yang sering diilustrasikan dengan oleh para ulama kekinian dengan transferan pahala, gitu kan. Jadi dia dapatkan itu dari orang-orang lain yang menzaliminya. Ya, karena itu kalau ada orang-orang yang menzalimi, sepanjang kita bisa memaafkan, ya, haknya terkait dengan kita yang tidak terkait dengan materi-materi tertentu misalnya yang kita perlukan, ya kita bisa maafkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang itu tidak meminta maaf, kita bisa maafkan. Nah, pemaafan kita kepada orang itu tidak menghentikan proses hukum dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia belum minta maaf kepada kita dan bertobat dari dosanya. Ya, jelas ya. Tapi keuntungan bagi kita akan ditutup kita oleh Allah sehingga kita tidak sibuk memikirkan dia. Jadi dihilangkan dari kita memori-memori tentang dia, tentang kesibukan macam-macam. Kita bisa sibuk dengan aktivitas yang kita kerjakan. Sedangkan orang itu masih terkait berkelindan. Ya, sehingga bisa berpeluang menambah dosa-dosanya. Jadi tidak ada rugi memaafkan orang lain. Ya, sepanjang itu bisa kita kerjakan dan tidak ada hak adami seperti utang dan sebagainya. Ya, bukan berarti dimaafkan utang lunas gitu. Utang tetap terjadi ya, dan harus dilunasi dalam konteks ketika kita belum menganggap itu terbayar. Kalau kita menganggap itu lunas, ya selesai, ya kan?